Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rafanda Habibur Rahman dengan NBI 14122000129. Perkenalkan, nama saya Juara Mandasolik dengan NIM 14122200165. Perkenalkan, nama saya Novansa Kresna Yuda dengan NBI 14122000155. Perkenalkan, nama saya Madima Aditya, NIM 14122000142. Perkenalkan, nama saya Dana Ahmad Prayoga dengan NIM 14122200003. Definisi organisasi dan manajemen industri. Pengertian manajemen organisasi merupakan jantung dari kesuksesan sebuah organisasi. Manajemen tak layaknya sebuah sistem sistematis yang terpantau, mengatur sebuah kesatuan individu untuk mencapai tujuan bersama. Pola manajerial yang baik akan mendukung organisasi dengan baik. Begitu pula sebaliknya, manajerial yang buruk akan mengantarkan organisasi tidak baik. Akibatnya akan terjadi kesalahan dalam melakukan tanggung jawab semestinya dilakukan dan menjauhkan dari tujuan yang ditetapkan. Jadi, manajemen organisasi adalah wadah yang mengakomodasi individu-individu, mengorganisir dan memberdayakan segenap potensi yang dimiliki dengan kapasitas lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi organisasi dan manajemen industri. Tujuan organisasi bisa dilihat dari dua aspek, yaitu dari aspek keorganisasian maupun dari aspek manajemen. Dari aspek organisasi, tujuan dari manajemen organisasi dapat mempermudah cara kerja organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Entitas dalam organisasi dan manajemen industri. Entitas dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki eksistensi seperti individu, kelompok, perusahaan, atau organisasi. Dalam konteks legal, entitas adalah setiap individu atau organisasi yang berbadan hukum. Contohnya, entitas manusia yaitu karyawan, manajer, dan direktur. Entitas departemen, departemen produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan. Sedangkan entitas divisi yaitu divisi produk A, divisi produk B. Entitas perusahaan, perusahaan induk, anak perusahaan. Entitas sistem yaitu sistem informasi, manajemen, dan sistem produksi. Macam-macam fungsi. Yang pertama ada planning fungsi. Awal dari manajemen organisasi adalah planning atau perencanaan, yaitu sebagai proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Sedangkan tujuan dari planning dalam manajemen keorganisasian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun serangkaian tindakan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan sumber-sumber daya yang tersedia. Yang kedua, untuk mengerahkan dan menggunakan sumber-sumber tersebut secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu ada organizing, pengorganisasian, merupakan kegiatan dasar manajemen. Secara umum, pengorganisasian menurut Paul Hershey dan Kenneth H. Brenghert menyatakan bahwa pengorganisasian sebagai kegiatan memadukan sumber yaitu manusia, modal, fasilitas, serta menggunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan mengintegrasikan sumber-sumber daya tersedia ke dalam kegiatan sistematis untuk mencapai tujuan
yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan tujuan pengorganisasian dapat dicapai tercapai berupa pembentukan organisasi yang diberi tugas untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan organisasi dan membantu orang-orang yang untuk bekerja sama secara efektif dalam wadah organisasi. Lalu ada macam-macam fungsi. Yang selanjutnya dalam ketiga, actuating atau penggerakan merupakan fungsi fundamental manajemen ketiga setelah fungsi kegiatan yang mendasar berupa pengorganisasian. Yang keempat, evaluating atau evaluasi adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan, kemudian dibuat suatu kesimpulan dan penyusunan saran pada setiap tahap dari pelaksanaan programnya. Macam-macam organisasi. Yang pertama, berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan. Bentuk tunggal, yaitu pucuk pimpinan berada di tangan satu orang, semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber kepada satu orang. Bentuk komisi, pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang, semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, berdasarkan lalu lintas kekuasaan, organisasi lini atau bentuk lurus, kekuasaan mengalir dari para pucuk pemimpin organisasi langsung lurus kepada para pejabat yang memimpin unit-unit dalam organisasi. Bentuk lini dan staf, dalam organisasi ini pucuk pimpinan dibantu oleh staf pimpinan ahli dengan tugas sebagai pembantu pucuk pimpinan dalam menjalankan roda organisasi. Bentuk fungsional, bentuk organisasi dalam kegiatannya dibagi dalam fungsi-fungsi yang dipimpin oleh seorang ahli di bidangnya dengan hubungan kerja lebih bersifat horizontal. Tiga, berdasarkan sifat hubungan personal. Organisasi formal adalah organisasi yang diatur secara resmi seperti organisasi pemerintahan, organisasi yang berbadan hukum. Organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk karena hubungan bersifat pribadi, antara lain kesamaan minat atau hobi. 4, berdasarkan tujuan. Organisasi yang tujuannya mencari keuntungan atau profit oriented, organisasi sosial atau non-profit oriented. Lima, berdasarkan pihak yang memakan manfaat. Mutual benefit organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya terutama dinikmati oleh anggotanya seperti koperasi. Kedua, service organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya dinikmati oleh pelanggan, misalnya bank. Business organization, organisasi yang bergerak dalam dunia usaha seperti perusahaan-perusahaan. Yang keenam, berdasarkan kehidupan dalam masyarakat, contohnya organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, dan organisasi pertanian, dan lain-lain. Berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani, organisasi produksi, misalnya organisasi produk makanan. Organisasi berorientasi pada politik, misalnya partai politik. Organisasi yang bersifat integratif, misalnya serikat pekerja. Organisasi pemelihara, misalnya organisasi peduli lingkungan, dan lain-lain.
Teori manajemen dan organisasi. Yang pertama, menurut Max Weber, pengertian organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja dalam menjalankan suatu tugas tertentu. Yang kedua, menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerjasama serta terkait secara formal dalam rangka melakukan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam ikatan yang ada pada seseorang atau lebih yang dikenal sebagai atasan dan bawahan. Yang ketiga juga menurut DRS H. Melayu SP Hasibuan, organisasi adalah sebagai proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, menurut Stoner menjelaskan bahwasanya organisasi diartikan sebagai suatu pola yang terdiri dari beberapa hubungan dari orang-orang yang sedang dalam pengerahan oleh atasan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian untuk sumber materinya, definisi dan konsep organisasi sumbernya berasal dari e-book Dr. Samsurija Hasan. Kemudian ada macam-macam organisasi, Pribadi dan Permana Suwanda. Lalu teori manajemen organisasi dari e-book Jailani SE. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ayo.